Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi teman yang kami banggakan dan kami cintai semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Mohon maaf ada keterlambatan karena kesalahan teknis sedikit. Ini ya, kita mulai sapa warga kita kali ini pada edisi yang ke-62 akan memberikan pemahaman tentang Wolbachia. Nah, ini materinya disampaikan oleh Dr. Sobri sampai edisi ini sudah yang kedua kali ya Dok ya. Terima kasih banyak Dr. Sobri sudah bersedia hadir untuk menyampaikan materi tentang Wolbachia. Nah, ini masih hangat ini Dok. Ini karena ada beberapa permintaan dari masyarakat, jadi kita mengangkatnya untuk tema Sapa Warga kali ini. Nah, menurut Dr. Sobri, Wolbachia itu sejauh mana pentingnya gitu Dok? Atau mungkin disampaikan apa sih definisi dari bakterinya itu sendiri, kemudian pentingnya bakteri itu sendiri untuk pencegahan penyakit ya, kalau nggak salah demam berdarah gitu ya Dok ya. Monggo Dok, mungkin mau dimulai dari mana? Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, selamat siang para warga Temon. Ya. Izin saya Sobri. Jadi kalau sama saya kita akan bahas topik apapun tuh berkaitan dengan Al-Quran secara medis sama secara psikologi. Nanti kita bahas. Jadi ada 3 poin yang akan saya bahas hari ini, yaitu yang untuk masalah tentang Wolbachia itu sendiri. Yang pertama tentang DBD, yang kedua tentang Wolbachia, yang ketiga tentang isu-isu dan hoax yang tersebar di masyarakat, baik perselisihan antara dokter juga. Ternyata ada beberapa dokter juga yang menolak. Nah, kita akan bahas dari segi agama juga sama segi ilmiah juga. Tapi ini ilmiahnya saya akan turunkan ke level awam, jadi supaya para warga teman bisa dimengerti, supaya tidak seperti sebelumnya terlalu ilmiah. Jadi di sini supaya kita bahas semuanya. Oke, karena 3 bahasan pertama, yaitu pertama kita bahas tentang DBD dulu. Setelah itu kita bahas tentang Wolbachia, ketiga kita bahas semua isu yang tersebar sampai saat ini untuk masalah Wolbachia itu sendiri. Jadi kita bahas pertama tentang masalah DBD. DBD atau masalah demam berdarah. Kecepatan Dok kayaknya Dok. Oke, masalah DBD kan disebabkan karena nyamuk. Mungkin teman-teman warga teman kan udah tahu nyamuknya itu penyebabnya apa. Ada banyak tipe nyamuk, misalnya contoh saja Aedes aegypti, ada juga Aedes albopictus, dan Aedes nevi dan sebagainya. Nah, namun masalahnya adalah tadi virus yang membawa dengue ataupun dengue. Nah, dengue itu ternyata punya variannya, yang bisa ada 4 jenis varian. Ada yang varian 1, varian 2, varian 3, varian 4. Kita sebutnya den virus 1, den virus 2, sama virus 4. Nah, masalahnya apa? Ternyata keilmuan sampai saat ini untuk masalah demam berdarah itu masih belum jelas untuk masalah patofisiologi atau masalah bagaimana demam berdarah itu masuk ataupun virus dengue itu masuk dalam tubuh kita. Makanya obat-obatan tuh selama ilmu kedokteran, mohon maaf untuk warga teman, ilmu kedokteran saat ini tidak ada pengobatan yang valid untuk DBD. Yang ada cuma simptomatik. Misalnya diberikan infus, lalu jika dia demam dikasih obat demam, dia mual dikasih obat mual, muntah kasih obat muntah. Seperti itu. Makanya virus dengue ini cukup berbahaya. Jadi karena berbahaya itu, selain berbahaya dia juga ada banyak varian. Tadi saya sudah bilang ada 4 varian. Dan vaksin yang tersedia itu tidak bisa untuk membasmi ataupun melindungi semua varian. Yang ada cuma bisa melindungi dari varian tipe 2. Tapi kalau ternyata ada tipe 1, tipe 3, tipe 4 gimana? Nah, itu masalahnya. Itu masalah dengue-nya. Nah, kita akan bahas tentang masalah Wolbachia. Mungkin Ibu, teman-teman Temon ini ataupun para sapa warga Temon sudah tahu tentang isu ini, isu tentang Wolbachia itu sendiri. Nah, Wolbachia itu namanya bakteri alami. Dia bakteri yang ada di beberapa hewan. Bukan bakteri buatan atau apa namanya Dok? Rekayasa genetika. Tidak ada. Jadi kita akan bahas, kita akan sambungkan semua ilmu. Jadi gini, Wolbachia itu adalah bakteri endosimbiosis yang ditemukan di beberapa hewan. Antara 40-60% bisa ditemukan di lalat hijau, bisa ditemukan di kupu-kupu, bisa ditemukan di capung dan sebagainya. Nah, hebatnya ini adalah bakteri ini ataupun bakteri Wolbachia ini sendiri, dia tuh merupakan bakteri alami ataupun bakteri yang bisa menghambat virus dengue dalam bereplikasi. Karena tadi kan seperti saya sudah bilang, patofisiologi dari dengue itu masih belum jelas. Lalu masalah virusnya tuh ada banyak tipe. Jadi kalau misalnya ibu bapak digigit sama
Aedes aegypti yang mengandung virus dengue, maka kita nggak tahu itu yang masuk dengue tipe yang mana, 1, 2, 3, 4. Nah, Wolbachia sendiri bisa mengganggu replikasi dari si dengue itu sendiri, sehingga tidak akan terjadinya pertumbuhan dari dengue. Nah, selain itu, kalau misalnya membahas tentang Wolbachia, ini kan bakteri. Nah, banyak yang berpikir bahwa ini akan terjadinya rekayasa genetika ataupun teknologi rekayasa. Sebenarnya tidak. Memang secara ilmu adalah dia akan secara ilmu kalau misalnya telurnya, contoh saya gini, ini kan telur Aedes aegypti, lalu diambil, lalu di lab, lalu disuntikan dengan Wolbachia. Itu butuh waktu. Mereka akan uji coba secara mikrolesi. Ternyata masuk, ternyata ada yang bisa nanti dia akan berkembang dan dia akan membawa bakteri Wolbachia itu sendiri. Nah, di Indonesia hebatnya adalah dipercaya orang-orang UGM ataupun guru-guru ataupun yang punya keilmuan di sana. Kalau kita bahas di Al-Quran tuh di Quran surat An-Nas ayat 49, jika kau berenam pendapat maka kembalikan ia kepada Al-Quran dan Al-Hadis dan ulul amri di antara kalian. Ulul amri adalah orang-orang yang berilmu yang mendedikasikan keilmuan mereka tentang suatu bidang yang mereka dedikasi. Contoh masalah Wolbachia. Wolbachia itu ada 21 independen orang yang memiliki keilmuan. Ada yang bidang khusus untuk parasitologi, ada yang khusus untuk bagian patologi klinik, dan ada bagian khusus untuk penyakit dalam dan sebagainya. Artinya masalah kompetensi mereka itu bagus. Nah, memang ada beberapa dokter yang menyela. Di situ menurut saya tetap kembalikan kepada orang yang lulamdi, orang yang memiliki ilmu yang terhadap bidang tersebut yang membahas. Nanti kita bahas masalah isu-isu semua itu, kita akan bahas tuntas semua di sini. Nah, kita bahas tentang Wolbachia dulu. Nah, Wolbachia ini dia kan endosimbiosis. Endosimbiosis itu banyak loh. Endosimbiosis itu adalah dia memiliki kemampuan untuk mutualisme dengan tubuh kita sebagai manusia. Contoh kalau teman-teman tahu amoxicillin yang kita minum, itu sebenarnya berasal dari jamur. Kalau zaman dahulu pada tahun 1824 itu jamur itu orang kalau sakit batuk pilek dan sebagainya, setelah lebih dari 1 bulan pasti dikasih jamur roti yang busuk sampai 4 minggu baru disuruh makan. Nah, itu habis itu kalau misalnya tahu insulin kan, insulin itu sebenarnya rekombinan dari bakteri. Jadi rekayasa dari bakteri. Beda sama Wolbachia, dia secara endosimbiosis dimasukkan secara langsung, jadi bakteri alami tanpa ada namanya rekayasa genetika. Jika ada yang bilang ada rekayasa genetika, silakan datang ke UGM, bisa dipelajari itu seperti apa. Tidak ada sama sekali rekayasa genetika. Berbeda sama beberapa hal seperti antibiotik. Antibiotik ada yang memang dilakukan penisilin. Amoxicillin kan berasal dari penisilin. Di situ dimodifikasi, akhirnya bisa menjadi obat-obatan. Akhirnya bisa berguna untuk kita dan manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Contoh saja, itu seperti itu untuk masalah suatu keilmuan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah lebih dalam tentang Wolbachia dulu, karena supaya teman-teman tahu Wolbachia ini selain dia bakteri alami, selain dia memiliki kemampuan untuk mengganggu replikasi dari virus dengue, ternyata ini itu memang tidak ada dampak terhadap manusia sampai sekarang penelitiannya. Ada banyak penelitian di Indonesia tuh. Kan Wolbachia itu sudah ada sejak tahun 1924, ditemukan oleh Wolbach namanya. Jadi Bapak Wolbach ini dia sama temannya, si Robert, dia menemukan ada bakteri nih, tiba-tiba dilanjutkan sama temannya penelitian dan dinamakan Wolbachia sampai sekarang. Nah, hebatnya di Yogyakarta ini ada UGM yang memiliki orang-orang yang kompeten di bidangnya dari tahun 2011, mereka menjalankan penelitian sampai sekarang. Dan memang angkanya itu turun sampai 77% untuk angka kasus DBD. Dan penurunan 86% rawat inap. Itu bagus tuh. Nah, yang kita harus pikirkan adalah Wolbachia ini. Jadi banyak isu-isu yang mengatakan bahwa Wolbachia ini nanti mengganggu ekosistem dan sebagainya. Ini kita bahas dulu. Karena Wolbachia ini memang belum aman untuk masalah apakah masuk ke tubuh manusia ataupun masuk di tubuh hewan. Karena Wolbachia ini kan dia hanya bakteri yang endosimbiosis, artinya dia memang akan mengakibatkan mutualisme atau kerjasama di dalam tubuh kita. Contoh saja seperti probiotik, kan ada kalau orang diare itu butuh probiotik. Probiotik itu bakteri baik, sama dengan Wolbachia nih, nyamuk baik bisa dibilang. Gitu. Nah, jadi kalau boleh kita harus mendukung, karena ini memang udah kita sedang alinya udah pelajari ini, lalu ada beberapa orang dokter, jangan seperti kasus COVID sebelumnya, yang ada beberapa dokter bilang nggak percaya COVID, akhirnya kejadian, banyak yang meninggal sebagainya. Nah, seperti kasus yang di Wolbachia ini. Nah, sekarang kita bahas tentang isu yang ada menyebar di Indonesia ataupun di Yogyakarta tersendiri. Nah, isu pertama tuh masalah tentang
sebenarnya kalau masalah tentang Wolbachia sebenarnya udah banyak dibahas oleh para ahlinya. Itu udah ada di oleh guru-guru UGM ataupun dosen-dosen UGM ataupun para peneliti tentang Wolbachia sendiri. Tadi juga saya udah bahas secara ringkas saja. Tapi kalau mau detail kita detail. Namun di sini sebenarnya kami fokusnya adalah bagaimana cara supaya masyarakat bisa menerima bahwa Wolbachia ini bisa dan itu aman dan sebagainya. Bukan masalah bahwa Wolbachia itu lebih bahaya atau tidak, itu sebenarnya tidak. Nah, kalau misalnya sekarang kita bahas tentang isu-isunya dulu. Pertama, sebenarnya isunya tuh ada banyak. Saya udah list tuh sebenarnya lebih dari 50-an isu. Oh iya. Yang isu tentang Wolbachia sampai masyarakat menolak. Nah, jadi yang pertama ada yang bilang kalau Wolbachia itu dia tidak ada info konsen. Maksudnya info konsen adalah kalian menyebarkan nyamuk, tapi kenapa nggak info konsen ke kami gitu? Nggak konfirmasi dulu. Yang konfirmasi. Nah, masalahnya beda. Ini kan penelitian di hewan. Penelitian di hewan. Penelitian hewan itu adalah butuh kebijakan sama info konsen yang apabila mau digigit. Saya sebelum disuruh ini saya udah coba digigit dulu kayak Wolbachia aja, saya di sana di tanda tangan info konsen, saya coba digigit, ternyata aman. Mungkin cuma gatal-gatal tapi nggak gatal terlalu seperti digigit semut. Udah coba dok? Udah coba. Oh iya. Seperti digigit semut, setelah itu hilang 1 hari. Memang respon beda, tapi kebanyakan tuh aman. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang Wolbachia ini tidak aman, sebenarnya harus dicoba dulu digigit. Tapi sebenarnya ini masalah info konsen. Penelitian yang berkaitan dengan hewan itu sebenarnya tidak butuh info konsen kepada warganya. Apabila masalah penyebaran itu harus butuh kebijakan dari dinas terkait. Jadi misalnya dinas terkait sudah ada, baru dilakukan uji coba. Mereka tuh udah melakukan penelitian sejak tahun 2011. Jadi dari pengkajian teori, pengkajian tentang konsepnya seperti apa, lalu penelitian seperti apa, akhirnya sampai sekarang. Nah, isu yang kedua adalah masalah tentang dampak, risiko. Jadi yang mereka berpikir ini risikonya gimana? Kalau misalnya Wolbachia, kan konsepnya dari Wolbachia ini adalah kita lakukan replacement. Jadi dari nyamuk Aedes aegypti tersebut, akhirnya yang berisi virus dengue digantikan dengan Aedes aegypti yang berisikan Wolbachia. Nah, yang mereka tanyakan tadi kan masalah tentang jangka panjang dampak. Nah, secara dampak sebenarnya Wolbachia sendiri kalau misalnya dia untuk menggigit tubuh manusia sebenarnya masih aman karena saya udah coba sendiri. Kalau mau coba boleh. Nanti situ ada info konsen juga. Nah, lalu masalah berikutnya tidak ada hubungan langsung sama hewan-hewan ataupun lingkungan. Nah, ada banyak isu yang mengatakan bahwa Wolbachia tersebut akan berdampak pada lingkungan. Misalnya ada rantai mata yang putus, itu sebenarnya tidak ada. Contoh kita bayangkan, kalau misalnya teman-teman tahu tentang lepra atau kusta. Lepra atau kusta itu penyebab utamanya adalah Mycobacterium leprae. Sedangkan harus dilakukan eradikasi. Akhirnya yang terganggu ekosistemnya siapa? Armadillo. Apa itu? Hewan armadillo itu adalah hewan yang bisa hidup di kusta. Nah, tapi udah dieradikasi aja armadillo jadi langka. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau misalnya kita bilang kita mengganggu ekosistem, sebenarnya tidak berdampak. Kalau kita main analogikan, misalnya gini, ini nyamuk yang udah konsepnya kan replacement, diganti nih. Ini yang nyamuk Aedes aegypti yang dengan ada dengue, ini yang Wolbachia, mereka menikah, nanti ujung-ujungnya semua menghasilkan Wolbachia. Nah, apa yang terganggu? Sebenarnya tidak ada. Tidak ada ekosistem yang hilang. Nyamuk tetap menggigit, nyamuk tetap ada. Tapi yang kita hilang itu adalah virusnya. Karena virusnya itu yang mengakibatkan kematian banyak. Setiap hari itu akan ada 2 kematian akibat DBD. Wolbachia ini belum ada dampak. Memang kita tahu konsep pertama dari virus atau bakteri adalah mutasi. Tapi ini adalah endosimbiosis. Endosimbiosis itu konsepnya adalah dia membantu tubuh kita. Selama inangnya baik, dia juga baik. Seperti itu. Jadi semacam kita di dalam tubuh kita kan ada kuman juga, ada bakteri juga, namanya E. coli. Nah, E. coli itu penting juga. Kita nggak bisa membunuh semua E. coli dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ekosistem terganggu, itu tidak akan terjadi. Kalau terjadi pun tidak berdampak, tidak berhubungan langsung dengan Wolbachia. Itu kalau pendapat saya, dan saya udah cari kajian-kajian juga, tidak ada dampak yang buruk. Yang ada tuh adalah yang dampak yang baik, penurunan masalah angka DBD. Karena DBD ini berbahaya loh sampai sekarang. Trombosit turun itu penyebabnya bisa DBD juga. Nah, kalau misalnya trombositnya udah turun, mau ngejar pakai apa? Nggak ada obat DBD, cuma ada penggantian cairan. Nah, itu pun harus kejar dengan perhitungan penggantian cairannya. Kalau demam, kasih demam. Dia obat muntah, kita kasih obat muntah. Masalahnya cuma itu aja. Iya, nggak ada obat khususnya ya. Nggak ada obat khususnya masalahnya itu. Nah, makanya itu ilmu kedokteran itu belum sempurna. Tapi dengan suatu ilmu ini,
Sama di Al-Quran tuh. Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Diharapkan atas kamu babi dan sebagainya. Jika dalam keadaan terpaksa, maka kamu bisa mengkonsumsinya. Apa kaitannya? Maksudnya di sini adalah keilmuannya adalah kita hanya bisa ini. Kedepannya tuh kita nggak tahu, bisa saja perkembangan teknologi baru dan sebagainya. Nah, misalnya sebelumnya, contoh saja ada beberapa vaksin yang butuh katalisator, maaf ya, gelatin babi. Itu memang perlu, karena cuma ada itu. Kita ya kayak MMR, misal. MMR itu perlu gelatin babi hanya untuk katalisator untuk mempercepat, bukan bagian dari dalamnya. Dulu kan MUI kan melarang vaksin. Setelah dijelaskan, ada ahli bidangnya, diserahkan ke ahlinya, mereka terima. Sama dengan Wolbachia, sama dengan dulu COVID dulu. Banyak orang yang menganggap bahwa COVID ini nggak ada, nggak jelas. Akhirnya kematian lebih banyak lagi. Sama dengan Wolbachia nih, kita nggak boleh pada enteng. Jadi kita yang menolak coba pelajari lagi, apalagi yang bagian bidang-bidang khususnya. Di sini kan udah ada ahli-ahlinya, oleh ahli terbaik juga. Jadi bisa diserahkan kepada ahli ataupun bidangnya ataupun ulul amri di antara kita. Nah, masalah berikut adalah masalah ada yang bilang ini berkaitan dengan teknologi rekayasa dari Bill Gates, ada di pasar nanotech teknologi. Mohon izin bukan bagian kesombongannya, tapi saya masalah teknologi saya lebih tahu, apalagi masalah AI. Kalau boleh ada seorang hacker yang bisa menunjukkan ini ada nih nanopartikel atau nanoteknologi, tapi nggak ada. Belum. Makanya nanopartikel, saya kan udah mempelajari nanopartikel tuh sejak tahun 2010. Sejak awal-awal SMA tuh saya udah belajar nanopartikel, masalah gimana cara buat nanobot dan sebagainya. Bidang saya tuh khususnya di bagian bot, sistem bot. Nah, di bagian sistem bot itu untuk proses pengembangan semacam AI, saya juga satu AI juga. Nah, jalur AI untuk masalah itu sebenarnya masih susah untuk tahun-tahun ini. Mungkin 20 tahun, 30 tahun lagi masih bisa, itu pun masih teori dasar. Karena di AI itu ada namanya backpropagation yang itu masih belum bisa dilanjutkan sampai sekarang. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nah, jadi kalau masalah nanoteknologi ada yang bilang ada di situ, itu rekayasa itu nggak benar ya? Nggak benar. Kalau rekombinan bisa, tapi itu bukan di Wolbachia. Contoh saja insulin itu terbuat dari bakteri rekombinan, bukan rekayasa. Jadi teman-teman yang kena insulin, tiba-tiba saya terkena diabetes, saya butuh insulin. Insulin itu bukan bahan-bahan dicampur apa, tapi ada bakteri yang direkombinan. Akhirnya dimasuk. Contoh saja ada beberapa protein gym. Saya kan protein gym minum kan, itu isinya bakteri rekombinan, bakteri fermentasi. Kalau enggak cacing-cacing yang dihancurkan, cacing-cacing besar yang dihancurkan, akhirnya diminum. Itu juga semua teknik itu sebenarnya rekayasa genetika. Tapi Wolbachia sebenarnya lebih ke arah bukan rekayasa genetika. Mereka nggak mengubah. Mereka mengambil di bagian Wolbachia-nya baik dari nyamuk, mereka ambil secara progresif lalu masukkan ke telur. Mereka uji coba satu-satu sampai yang bisa menetas. Setelah bisa menetas baru mereka lanjutkan. Mereka kumpulkan berapa ekor dan sebagainya. Setelah itu baru disebarkan. Nah, karena gini, ada yang bilang juga penelitian ini di satu negara kurang bagus, Sri Lanka. Kenapa, Dok? Nah, tapi sebenarnya kalau dikaji lagi tulisannya, saya kan punya banyak publikasi jurnal. Nah, kalau dikaji lagi masalah publikasi di Sri Lanka, mereka tuh banyak kelemahannya, makanya mereka gagal. Jadi kalau di negara lain berhasil seperti di Brazil, Singapura sebenarnya sudah tidak ada jamur demam berdarah juga. Kasusnya itu udah nggak ada sejak tahun 2016, itu udah nggak ada. Tapi di uji coba Wolbachia, mereka memakai konsep Wolbachia. Oh ya. Nah, akhirnya sudah tidak ada demam berdarah kasusnya. Nyamuknya ada, tapi demam berdarahnya udah nggak ada. Itu yang harus kita pikirkan, karena kematian setiap hari kita bicara itu ada 2 orang yang mati masalahnya ini. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang masalah negara lain seperti Sri Lanka. Sri Lanka itu mereka udah melakukan uji coba tentang Wolbachia, tapi gagal. Nah, ternyata setelah saya kaji, ada beberapa orang yang memakai konsep ini supaya menolak masalah Wolbachia. Setelah saya kaji lagi tentang jurnal yang dari Sri Lanka, jurnalnya nggak jelas. Mereka publikasinya di jurnal yang kurang terkenal. Lalu data sampelnya kurang besar, cuma 50 sampel, sekitar 50-52. Itu kurang bagus. Suatu penelitian RCT itu yang bagus itu lebih besar lagi. Habis itu faktor variabelnya ditentukan juga harus lebih banyak lagi. Dan mereka tentukan cuma 2 variabel. Itu tidak bisa menjadi landasan dari suatu keilmuan. Makanya tadi saya bilang, kalau ada yang bagian dokter atau apapun yang menolak, sebaiknya buat paper atau buat tulisan tentang kenapa menolak ini.
Wolbachia dan iya. sebagainya. Karena Tidak kalau asal nolak gitu. tidak asal nolak dan tidak supaya tidak mempengaruhi masyarakat seperti COVID lagi sebelumnya. Iya. Banyak yang mempengaruhi masyarakat nggak percaya, akhirnya akhirnya terjadi gitu. Itu yang harus kita musnahkan sebenarnya. Jadi, nah kalau di Sri Lanka tersebut masalah kasusnya adalah tadi masalah penelitiannya itu masih kurang lancar. Jadi akhirnya dan tidak ada kesinambungan. Oh, mungkin mereka nggak ada dana kali dong. Iya, nggak ada duitnya. Mereka cuma uji coba beberapa bulan, berapa tahun, satu tahun doang. Setelah itu mereka tidak melanjutkannya lagi. Nah, itu isu-isu yang ketiga. Isu-isu yang keempat adalah mereka membahas tentang Wolbachia ini kan ada nih yang berpendapat, saya tuh dulu tuh konsepnya adalah kalau digigit nyamuk itu bahaya. Ini bagaimana nih? Lalu kalau misalnya saya sudah diajarkan 3M, PSN dan sebagainya, kok gini-gini terus? Seharusnya pakai gitu aja. Nah, coba kalau kita runut lagi. Sebenarnya kasus-kasus untuk DBD, baik 3M sebenarnya itu semuanya tetap perlu. 3M, PSN, Jumantik dan sebagainya perlu. Tapi ini adalah bukan teknologi, ini sebenarnya konsep baru dalam bagaimana cara memberantas dari virus dengue. Karena dengan tadi melakukan kita melakukan replacement ataupun mengganti Aedes aegypti yang berdengue kita ganti dengan Wolbachia supaya tidak terjadi masalah infeksi dengue. Kalau infeksi dengue makin tinggi, kematian juga semakin sering seperti itu. Iya, berarti sudah terjawab ketakutan masyarakat bahwa itu tidak benar kalau ada rekayasa genetika. Nah, terus ini kan masyarakat ada yang masih menunggu-nunggu kapan nih Kulon Progo mau disebar atau enggak. Jadi nggak perlu takut misalnya nanti mau disebar ya dok. Tapi ternyata menurut informasi dari Dinas Kesehatan itu untuk Kulon Progo sebagai kontrol. Jadi tidak disebar ya. Kalau yang sampelnya itu dari Sleman, Kota, sama Bantul. Jadi Kulon Progo dan Gunung Kidul sebagai kontrolnya dan tidak disebar. Jadi mungkin ibu-ibu kader, bapak-bapak pamong kemarin yang nanya-nanya yang agak gelisah takut mau disebar nyamuk Wolbachia, nggak usah khawatir lagi sekarang. Gitu ya dok ya. Setelah itu juga kita bahas masalah nyamuk ini kan misalnya kalau disebarkan di Bantul apakah dia akan pergi ke Kulon Progo enggak? Oh iya bisa. Kita harus bahas tentang konsep nyamuk. Bisa terbang nih dok. Nah, berapa jauh nyamuk bisa terbang? Kita harus bahas. Ya, jadi waktu itu saat saya masih mahasiswa, saya lakukan penelitian tentang nyamuk. Oh, iya, jadi disuruh kami ke NTT disuruh meneliti nyamuk ini terbang seberapa jauh. Jadi saya harus ikuti satu nyamuk, gimana caranya? Saya bilang, gimana caranya? Hanya dokternya bilang, bukan kamu ikuti nyamuk ini terbang, nggak mungkin itu. Pakai alat yang basah. Pakai alat, kita pakai alat. Jadi dari penelitian ternyata nyamuk itu bisa terbang 100 sampai 200 meter. 100 meter maksimalnya. Cuma satu rumah gitu dok. Satu rumah aja. Dia cuma bisa terbang itu. Dan dia hidup tuh cuma sekitar 3 mingguan. Dia hidup cuma sekitar 3 mingguan. Jadi contoh saya kalau dia terbang kan 100 meter itu sekitar lapangan bola lah. Dia bisa 200 meter jika dia ada istirahat. Dia ada istirahat. Jadi nyamuk kalau istirahat. Paling 2 rumah, 3 rumah. 2 rumah, 3 rumah. Nah, setelah dia istirahat itu baru dia bisa terbang lagi. Dan daur hidup nyamuk itu rata-rata sekitar 3 minggu, 1 bulanan. Setelah itu dia akan meninggal dan dia punya anak-anak. Masalahnya anak-anak ini kalau Wolbachia kan dia nggak bahaya nih. Dan dia belum tentu bisa sampai ke sini. Kulon Progo berapa jauh? 40 km dari nggak bisa lintas kabupaten, nggak bisa. Lintas RT aja nggak bisa. itu konsep dari nyamuk. Baik itu nyamuk untuk masalah Aedes aegypti, nyamuk malaria juga, falciparum dan sebagainya, kemampuan terbangnya mereka rata-rata 100 meter. Mereka bisa sampai 200 jika ada istirahat dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalnya di tempat kita dijadikan semacam kontrol, lalu di tempat lain dijadikan sebagai sampel penelitian, maka tidak perlu khawatir. Karena meskipun masih takut bahwa Wolbachia, saya takut nih ada efek sampingnya atau apa. Ya tapi sekarang kan ada 2 penelitian yang benar-benar valid datanya tuh tentang masalah setelah digigit lalu dipantau selama 2 tahun, sebenarnya tidak ada efek. Tidak apa-apa ya. Tapi yang ada adalah yang
di lingkungan tersebut berkurang DBD-nya masalahnya. Oh iya. Nah, kalau di Indonesia penelitian rata-rata lebih dari 70%, 77% sih menurun. Itu bagus loh, angka yang bagus. Kecuali angkanya 10%, nah itu baru kita masih bisa lah tanda-tanya. Tapi ini angkanya 77%. Di luar negeri bisa sampai 90%. Jadi itu menurut saya itu ada suatu terobosan yang perlu kita suarakan lagi, kita bantu untuk menyebarkannya lagi. Karena ini penyebaran Wolbachia itu hanya sampai 60%, setelah itu stop dan biarkan ekosistem yang bekerja. Oh gitu, cuma 60%. 60%. Berarti nyamuknya sama persis ya dok? Aedes aegypti Ya. yang belang-belang itu ya? Yang belang-belang. Itu sama ya. Nah, karena tipe Aedes itu ada 4. Aedes aegypti, Aedes albopictus, nevus, sama parablablaa. Nah, itu beda-beda. Tapi yang membawa 4 virus tadi satu orang itu Aedes aegypti. Virus-virusnya itu yang susah. Nah, lalu kalau kita bahas masalah nyamuk kan ada yang bilang khawatirnya encephalitis, seperti JE, seperti yang dibilang sama yang seminar sebelumnya. Nah, sebelumnya kan bahas tentang JE juga. Sebenarnya JE itu kan penyebabnya karena Culex. Sampai sekarang belum terbukti Aedes aegypti menyebabkan terjadinya JE. Nah, jadi tidak ada sangkut paut, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan antara Wolbachia sama JE. Tidak ada, karena beda reservoir. Beda reservoir ataupun beda tempat inangnya. Jadi kalau inangnya Culex itu inangnya JE itu sebenarnya di Culexnya. Kalau DBD ya pasti di Aedes aegypti-nya. Ada juga di Aedes albopictus, tapi itu cuma den 1. Ada juga kalau mau yang lengkap di Aedes aegypti itu lengkap dennya. Tergantung dia menginfeksinya kapan dan munculnya den virus yang mana, 1, 2, 3 atau 4 seperti itu. Iya, jadi nggak ada kaitannya dengan JE ya, maksudnya nyamuknya juga beda ya, nyamuknya. Yes, nyamuknya juga beda. Virusnya beda. Oke. Nah, selain itu kalau kita bahas masalah kan ada juga bilang ini untuk keselamatan ini untuk kan saya kan bagian TNI juga ada, meskipun ada abdi negara juga yang bilang bahwa ini bahaya untuk keselamatan rakyat. Sebenarnya ini baik untuk keselamatan rakyat sebenarnya sih. Karena kita bisa menurunkan. Karena maaf ya saya bahas masalah isu ataupun hoax karena ternyata yang bahas tuh ternyata orang-orang yang punya gelar, punya kompetensi tapi bukan di bidangnya, bukan di bidang sini. Ada yang di bidang abdi negara, ada juga yang dokter juga, ada juga yang spesialis juga, ada yang punya kekuasaan juga. Mereka bahas tentang masalah Wolbachia itu harus ditolak. Nah, itu sebenarnya lebih buruk lagi. Karena konsep yang mereka pikir itu adalah sesat pikir, logika falasi. Jadi kalau misalnya ini saya bahas ini kenapa? Karena supaya tidak terjadi kejadian seperti COVID lagi, yang dimana udah menewaskan banyak orang. Jadi secepatnya harus dihentikan kalau masalah isu-isu yang berat seperti ini. Karena bakteri ini sebenarnya aman. Memang kita tahu konsep bakteri adalah dia akan punya sistem kemampuan untuk bermutasi. Tapi untuk endosimbiosis itu jarang terjadi. Karena seperti tadi, di perut kita tuh kan ada bakteri juga, ada bakteri baik, dan sebagainya. Karena Allah, kan Nabi Muhammad pernah bilang, Allah tidak akan ciptakan penyakit tanpa obatnya. Nah, ilmu kedokteran tuh belum sempurna semua. Contoh saya belum ditemukan sampai sekarang. Contoh saya TB, tuberkulosis, itu obatnya kan harus 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, bisa sampai 2 tahun. Nah, sekarang lagi dilakukan penelitian supaya jadi 2 bulan aja pengobatan. Sama dengan ini, DBD ini tuh belum ada obatnya. Jadi ini sebenarnya teknik untuk bukan cuma obat, dia mengganti. Karena gimana ya? Cara kerja suatu virus itu ya namanya virus, kita hanya bisa kasih antivirus tapi jika keluarnya lebih. Tapi kalau misalnya kan virus kan konsepnya adalah self limited ataupun bisa dihilangkan dengan imunitas kita sendiri. Nah, itu konsepnya. Jadi kalau misalnya imun kita baik, maka virusnya juga hilang. Itu konsep awal. Makanya kalau ada yang sakit DBD, kenapa nggak kasih antivirus seperti itu? Nah, Wolbachia dia kan bakteri yang bisa menghalau replikasi dari virus dengue. Nah, masalah lainnya adalah gini, mereka berpikir bahwa kalau seandainya dia menghalangi virus dengue, berarti virus dengue masih ada nggak? Itu isu yang dibawa oleh para dokter yang menolak. Virusnya masih ada nggak? Lalu kalau masih ada, nanti dia berkembang nggak saat dia gigit ke manusia? Nah, sebenarnya dia tidak berkembang. Coba kalau baca baik-baik tentang masalah replikasi virus. Nah, ini nanti ilmiah masalahnya. Pokoknya gini, dia secara konsep itu dia tuh mengganggu replikasi sehingga dia tidak tumbuh. Dia tidak tumbuh, akhirnya kalau kayak nyamuk Wolbachia gigit kita itu semacam digigit
semut aja, tidak ada virus yang masuk, tidak ada bakteri yang masuk. Ya. Memang ada bakteri masuk tapi cuma sedikit dan itu tidak ada efek. Tidak ada efek karena reservoirnya beda. Ya. Reservoir itu artinya inang yang dia bisa dia bisa masuk. Contoh saja tadi, lepra itu inangnya tuh di armadillo. Jika misalnya terpapar terus menerus dan nggak jaga kebersihan, dia akan muncul. Sama dengan ini konsepnya ini. Kalau imunitasnya baik, sebenarnya Wolbachia itu aman. Tapi sampai sekarang belum ada penelitian tentang ada yang bilang bahwa kita butuh penelitian dulu dan sebagainya. Masalahnya tadi, jika dalam keadaan terpaksa kita bisa menggunakan itu. Tapi menurut saya ini masih baik, ini tidak dalam keadaan terpaksa seperti dulu COVID. Penelitiannya belum selesai loh masalah vaksin. Tiba-tiba udah banyak jenis vaksinnya kan? Iya, udah. Nah, itu dalam waktu 1 bulan cepat sekali loh. Itu seharusnya melalui beberapa fase. Fase penelitian suatu vaksin tuh ada fase preklinik sampai klinik, itu ada banyak fase. Fase 1, 2, 3, ada manusia yang berapa itu bisa sampai 10-20 tahun. Masa dalam waktu 1 bulan udah ada vaksin. Nah, sama seperti itu. Itu kenapa dok kok bisa cepat banget? Atau memang sudah diteliti dari awal? Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, karena mereka punya data penelitian sebelumnya kan, data tentang virus yang lain ataupun bakteri lain. Hanya mereka melakukan pencocokan materi gen ataupun transkripsi gen namanya. Jadi itu mereka lihat cocok, bisa langsung uji coba ke manusia. Tapi sebenarnya mereka udah uji coba ke hewan sudah. Tapi kalau namanya penelitian kita butuh uji coba terus menerus sampai bisa. Karena untuk buat penelitian nih, ada yang bilang ini pilot project, ada namanya konspirasi dan sebagainya. Nah, ada yang bilang konspirasi dari Bill Gates, WMP dan sebagainya. Terus ada kepentingan bisnis, kepentingan vaksin. Nah, kita bahas masalah konsep pilot project. Pilot project itu melalui banyak fase. Mereka udah, apalagi dari UGM. Ini kita bahas Indonesia sama luar negeri juga kayak. Apalagi di UGM mereka udah bahas dari 2011 sampai sekarang 2023. Jadi 2016 tuh mereka udah lakukan penyebaran nyamuk bulan Agustus. Sampai sekarang mereka melakukan perbandingan lagi. Memang udah banyak studi mereka udah di jurnal nomor 1 lagi. Jadi jurnal yang terpercaya. Nah, itu berarti udah valid secara keilmian. Nah, jadi kalau di luar negeri itu juga sama, itu berlaku. Nah, masalahnya tadi ada yang banyak bilang bahwa ini konspirasi Bill Gates, konspirasi WMP dan sebagainya. Nah, semua itu sebenarnya tidak ada sih. Kalau misalnya kita bahas baik-baik ya, pertama, apakah ada bukti atau tidak? Memang WMP itu dia akan membiayain semua masalah nyamuk di dunia. Tapi di UGM Indonesia orang-orang UGM pakai biaya mereka sendiri. Oh, nggak dari WMP? Nggak ada dari WMP. Saya udah konfirmasi juga, mereka memakai dana mereka sendiri, tidak memakai dari yang WMP. Artinya keterlibatan itu nggak ada. Lalu ada yang bahas tentang masalah tentang konspirasi yang lain, dipasang bot ataupun oleh Bill Gates dan sebagainya, sebenarnya nggak ada. Itu memang belum bisa. Terus kepentingan Bill Gates itu apa, Dok? Nah, Bill Gates dia kok semangat banget ngurusin semua penyakit kan? Nah, itulah orang-orang hebat sebenarnya. Tapi tergantung kita lihatnya dari sisi mana. Kalau saya dulu memang lihat, wah orang ini ambisi banget untuk bisa dapat apapun itu. Tapi memang dia kalau bisa dicek hampir semua bidang tuh dia care. Ya, dia care ataupun dia kuasai. Dia maksudnya masuk di hampir semua bidang. Baik di dunia nyamuk juga, di dunia DM juga dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang bagus. Ada yang bahas tentang konspirasi tapi asalnya ada bukti nyata. Tapi kalau misalnya cuma curiga-curiga, sebenarnya itu kurang bagus karena seperti awal kita kembalikan pada yang ahlinya. Macam teman-teman juga kalau misalnya berobat kan percaya nih dikasih antibiotik, ternyata nggak tahu asal muasal antibiotik terbuat dari apa kan? Misalnya lagi diare dikasih obat probiotik, tidak tahu kan probiotik itu terbuat dari apa dan sebagainya. Seperti itu untuk masalah Wolbachia. Jadi sebenarnya kalau saya tekankan lagi Wolbachia ini aman. Untuk teman-teman kalau misalnya ada penolakan silakan kita diskusi. Kalau enggak memang hubungi ke ahlinya kan memang para peneliti dari UGM, mereka udah 11 tahun. Udah berada di bidang tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang dapat penelitian tentang ini, coba cek dulu dia berasal dari jurnal mana. Karena saya udah cek, saya waktu awal tuh saya berusaha untuk oposisi dulu. Oh iya. Oposisi. Jadi bisa mengeksplor semua. Jadi bagaimana ini kok Wolbachia ditolak? Ternyata mereka mau kalau untuk jadi terbagi nih untuk yang non dokter sama dokter. Kalau misalnya yang dokter ini mereka
mau ada namanya dampak penelitian tentang dampak ataupun risiko. Dampak atau risiko yang membuat mereka puas gitu. Tapi kalau misalnya kalau mau seharusnya mereka buat paper lagi, tulisan ataupun jurnal ataupun penelitian yang membuktikan bahwa ini nggak bisa. Nah, tapi sampai sekarang nggak, mereka antara nggak ada dana atau memang cuma mau gimana gitu. Nah, ada itu yang sipil beda lagi, yang non dokter. Jadi mereka lebih membahas tentang konspirasi tadi, lalu mereka bahas nanoteknologi, mereka bahas rekayasa genetika, mereka bahas masalah ekosistem yang akan terganggu. Padahal kalau dilihat ekosistem nggak akan terganggu, karena kita hanya mengganti virus dengue-nya, kita menghilangkan virus dengue-nya, kita tidak membunuh semua virus, tidak. Kalau kita hanya mengganti, jadi kita hanya mengurangi kejadian dari virus dengue, tidak membunuh semua virus, tidak membunuh semua nyamuk di dunia ini. Nah, karena kalau kita membunuh nyamuk, pasti ekosistem terganggu nih, semua cicak makan dari nyamuk. Nanti cicaknya jadi banyak gitu ya? Cicaknya jadi banyak, akhirnya terganggu ekosistem, nah itu bisa. Nah, kita hanya membunuh virusnya. Habis itu isu-isu lain juga banyak yang berkaitan tentang ketahanan dan sebagainya. Sebenarnya saya lihat dari sisi mereka itu sebenarnya nggak jelas. Nah, jadi memang kalau masalah Wolbachia ini sebenarnya aman untuk kita. Jadi selain itu kan Wolbachia itu sendiri itu bisa dibilang penolong lah. Karena ini kan sudah ditemukan, baru ditemukan sejak 1924, artinya udah 100 tahun yang lalu. Iya. Nah, dan dari DBD itu udah lama, kayaknya udah 1000 tahun lalu tuh udah ada. Dan baru ditemukan sesuatu terobosan yang bisa jadi kunci di masa depan. Karena obatnya sampai sekarang belum ada. Yang ada simptomatik seperti itu. Mengobati gejalanya aja ya, Dok, ya. Oke, Dok. Ya, ini nanti mungkin akan saya share di beberapa grup kader dan di kelurahan ya, untuk biar mereka sudah tidak cemas lagi atau tidak takut lagi. Dan memang nggak perlu cemas juga karena Kulon Progo nggak akan disebar, nggak akan disebar. Kan kalau disebar cuma sampai cuma sampai 100 meter. Iya, tapi akhir ini memang banyak nyamuk itu bukan karena Wolbachia ya. Wolbachia-nya ini kan mau musim hujan, jadi banyak nyamuk. Tapi itu bukan nyamuk Wolbachia kalau yang di sini. Kalau yang di Sleman dan Bantul kota itu, apakah ada kemungkinan itu nyamuk Wolbachia? Baik, jadi kita bahas masalah, kan ini kan bentar lagi ini udah masuk musim penghujan sebenarnya sih. Jadi musim penghujan kan bukan cuma nyamuk Aedes aegypti berwolbachia, ada juga Aedes aegypti yang virus dengue, ada juga nyamuk malaria, ada juga nyamuk kulek dan sebagainya. Nah, kalau di daerah Kulon Progo, kalau dari keilmuan yang dikonfirmasi memang bukan yang berwolbachia, karena kita kan dijadikan sampel kontrol aja. Beda sama yang Sleman dan sebagainya, itu pun mereka setiap posisi ada masalahnya. Dan misalnya di kabupaten ini saya nggak spesifik karena saya masalah daerah tuh saya kurang bisa hafal ya. Jadi misalnya daerah Nagula saya nggak tahu di mana. Jadi misalnya gini, kalau di Bantul itu kan ada yang beberapa daerah yang dipasang. Nah, jadi bisa saja itu tercampur. Bisa saja ada berwolbachia, ada yang masih Aedes aegypti, ada yang masih kules dan sebagainya. Kita nggak tahu. Jadi tetap waspada ya, maksudnya tetap melakukan PSN itu loh, Dok. Tetap, pemberantasan nyerang nyamuk tuh. PSN, 3M tetap. 3M, PSN, semua itu tetap kita perlu lakukan. Nah, karena ini kan masih proses penelitian. Jadi kita nggak pasrah digigit nyamuk ya, Dok ya? Ya, jangan. Karena kan masih belum selesai. Meskipun belum selesai, tapi udah ada signifikansi hasilnya. Ya. Saya kan tinggalnya di Sleman, Dok. Jadi udah ada banyak nyamuk. Saya ini bingung ini yang Wolbachia apa bukan. Tapi ya tetap kita harus menghindari ya, Dok ya. Tapi kan disosialisasi. Misalnya ibu dia di Sleman kan ada ember nih. Biasanya di setiap itu disosialisasikan. Ini ada ember Wolbachia. Nanti dibuka per tiap hari apa ada di bawah. Enggak. Oke, berarti bisa kecampur. Nah, jadi kalau di daerah-daerahnya tuh nanti dikasih ke kader-kadernya ember nih. Embernya isinya Wolbachia. Wolbachia itu sekitar 300 sampai 600-an. Nah, terus nanti dilepas tuh ada waktunya. Nah, dilepas nanti di kadernya dibilang lepas, mereka akan lepas. Setelah itu baru muncul Wolbachia-nya keluar. Sebagainya. Oke. Iya. Ini kalau pada mau minta bergabung, ini nanti akan muncul loh videonya. Kalau di bersama. Iya enggak. Oke. Nanti kalau diklik nanti akan muncul videonya yang di sini. Iya.
Nggak apa-apa. Monggo ada yang mau tanya nggak untuk para pemirsa atau temonisen? Kayaknya penjelasannya sudah lengkap dan jelas banget ini, pada sudah nggak tidak galau dok. Kalau Galau atau cemas lagi ya. Jadi misalnya suatu saat kita dijadikan sampel di Kulon Progo juga tidak perlu cemas ya dok ya. kita legowo. Karena misalnya sudah benar-benar kasusnya di 3 kota tadi, Sleman Kota sama Bantul itu turun drastis, berarti nanti misalnya Kulon Progo belum turun, berarti harus siap dilepasin nyamuknya itu ya dok ya. Dan pasti disosialisasikan, makanya itu peran kita semua. Ya, dan nggak akan diam-diam langsung disebar gitu ya. Ya, oke. Ya, mungkin itu aja dok. Terima kasih banyak. Ini sudah tercerahkan, jadi tidak ragu-ragu lagi atau tidak berburuk sangka, berburuk sangka dengan berbagai macam konspirasi atau apa itu namanya, propaganda atau apalah itu. Ya. Oke. Sama satu lagi. Karena memang kan penelitian ada tentang yang faktor risiko, tentang ada dari sebenarnya 2016 itu kan udah dilepas. Ada beberapa kabupaten ataupun tempat mereka kan udah hidup dengan Wolbachia setidaknya sudah lebih dari 5 tahun. Nah, sejak 2016 sampai sekarang nih mereka udah dipasangkan itu 7 tahun itu dok. Nah, sudah 7 tahun lebih. Dan itu ternyata mereka aman sampai sekarang, dan tidak ada kasus DBD. Kecuali yang daerah-daerahnya tidak dilepas Wolbachianya. Nah, itu baru muncul. Dan itu bagus berarti dari hasil signifikansi. Berarti berhasil kan? Iya. Oke. Ya, itu dulu dok. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk warga Temon dan sekitarnya ya. Kayaknya ini yang nonton juga bukan warga Temon aja dok. Semoga bisa informasinya mencapai ke beberapa orang yang membutuhkan. Oke. Kita akhiri ya dok ya. Ya. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih dok. Kita akhiri dulu.